Pernahkah kalian merasa bahwa sebuah tempat menolak kehadiran kalian? Bukan karena tempat itu terlihat angker. Bukan karena gelapnya. Bukan juga karena cerita-cerita menyeramkan yang pernah kalian dengar. Tetapi karena sesuatu di dalam tempat itu sadar bahwa kalian datang. Hari ini, aku akan menceritakan kisah tentang seorang wanita yang baru datang di kota kecil. Pada malam itu hujan turun cukup deras. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas cepat. Di antara dinginnya malam, seorang wanita berdiri di depan sebuah bangunan rumah kos berlantai 3. Namanya Rania. Ia mengangkat wajah perlahan menatap bangunan kusam itu. Cat temboknya mengelupas. Lampu teras berkedip pelan seperti hampir mati. Sebuah koper besar berdiri di sampingnya. Rania sebenarnya merasa tidak nyaman sejak pertama melihat bangunan itu. Tetapi ia tidak punya pilihan. Harga kos di kota itu mahal. Sedangkan tempat ini sangat murah. Pintu utama terbuka sendiri perlahan. Suara engsel tua menggema panjang. Di balik pintu muncul seorang wanita tua. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Namanya Bu Mirna. Pemilik rumah kos. Kamu Rania ya? Suara wanita itu pelan sekali. Rania mengangguk gugup. Iya Bu, saya yang telepon tadi siang. Wanita tua itu tersenyum tipis. Namun entah kenapa senyumnya terasa salah. Masuklah, kamar kamu di lantai 3. Rania menyeret kopernya masuk. Begitu melangkah ke dalam, udara dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Lorong kos itu panjang. Sepi. Terlalu sepi. Tidak terdengar suara televisi. Tidak ada suara penghuni lain. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema pelan. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, Rania sempat melihat sesuatu. Di lantai 2, ada seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang. Wajahnya tertutup gelap. Diam. Tidak bergerak. Rania menoleh cepat. Namun sosok itu sudah tidak ada. Bu, tadi ada orang di bawah ya? Bu Mirna berhenti berjalan. Beberapa detik. Ia tidak menjawab. Lalu perlahan melanjutkan langkah. Jangan keluar kamar lewat jam 12 malam. Kalimat itu membuat Rania membeku. Kenapa Bu? Tanya Rania dengan mengerutkan keningnya. Karena penghuni lama tidak suka diganggu. Jawab Bu Mirna. Kamar Rania berada paling ujung. Nomor 313. Pintu kayunya tampak lebih tua dibandingkan dengan kamar lain. Catnya terkelupas. Ada bekas goresan panjang di bagian bawah pintu. Seperti pernah dicakar sesuatu. Bu Mirna menyerahkan kunci. Kalau malam dengar suara apapun, jangan dibuka. Rania tertawa kecil gugup. Maksud ibu? Namun Bu Mirna sudah pergi. Meninggalkan lorong gelap itu begitu saja. Rania memutar kunci. Pintu terbuka perlahan. Rania memperhatikan kamarnya. Kamar itu cukup kecil. Hanya ada kasur berseprai warna putih. Lemari kayu tua dan meja kecil, serta satu jendela yang menghadap gang belakang. Namanya juga kos murah. Desah Rania dalam hati. Namun anehnya, kamar itu terasa sangat dingin. Padahal jendelanya tertutup. Rania mencoba berpikir positif. Ia mulai membereskan barang. Tetapi saat membuka lemari, ia menemukan sesuatu.
Di bagian dalam lemari ada tulisan kecil. Ditulis menggunakan sesuatu berwarna hitam. Dia tinggal di sini. Rania langsung menutup lemari. Jantungnya berdegup cepat. Paling cuma penghuni lama iseng. Ia mencoba menenangkan diri. Namun malam pertama itu, ia mulai mendengar suara aneh. Suara ketukan pelan. Berasal dari bawah tempat tidur. Rania membeku. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi. Perlahan. Seperti seseorang mengetuk dari dalam bawah kasur. Rania menahan napas. Tangannya gemetar. Ia perlahan menunduk. Mencoba melihat ke bawah kasur. Gelap, kosong. Namun tepat saat ia hendak bangkit, seseorang berbisik. Tepat di telinganya. Jangan lihat bawah ranjang. Rania menjerit keras. Malam berikutnya menjadi lebih buruk. Rania mulai mendengar suara dari balik dinding kamarnya. Awalnya hanya suara gesekan. Seperti kuku panjang menggaruk tembok. Namun lama-lama berubah menjadi suara tangisan. Tangisan wanita. Pelan. Sedih, dan sangat dekat. Rania menempelkan telinga ke dinding. Tangisan itu langsung berhenti. Sunyi, beberapa detik kemudian, sesuatu menghantam dinding dari sisi lain. Rania mundur ketakutan. Lalu terdengar suara. Keluar. Rania membeku. Keluar dari kamarku. Suara wanita. Parau dan marah. Rania segera membuka pintu kamar. Lorong kosong. Tetapi saat ia menoleh ke ujung lorong, sosok wanita berambut panjang itu kembali terlihat. Kali ini lebih dekat. Kepalanya miring. Tubuhnya berdiri tidak wajar. Dan perlahan, ia menunjuk ke arah kamar Rania. Lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap total. Suara langkah kaki terdengar berlari cepat menuju Rania. Rania langsung masuk kamar dan mengunci pintu sambil menangis. Tetapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ada yang mengetuk dari luar. Pelan, sangat pelan. Rania, buka pintunya. Itu suara Bu Mirna. Namun Rania sadar satu hal, bayangan kaki di bawah pintu, tidak menapak lantai. Keesokan paginya, Rania mencoba mencari penghuni lain. Ia ingin memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Namun anehnya, hampir semua kamar kosong. Padahal semalam ia mendengar suara orang berjalan. Di lantai 2, ia menemukan satu kamar terbuka. Di dalamnya berantakan. Kasur robek. Dinding penuh tulisan. Dan di meja kecil terdapat foto seorang wanita. Rania terkejut. Wanita di foto itu sangat mirip dengan sosok yang sering ia lihat. Di belakang foto tertulis, Nadia, penghuni kamar 313. Rania langsung merasa tubuhnya dingin. Kamar 313. Yang mana sekarang kamarnya? Saat itu tiba-tiba seorang pria tua muncul di belakangnya. Namanya Pak Darto. Kamu tinggal di kamar itu? Rania terkejut. Pria itu tampak seperti penjaga bangunan. Wajahnya pucat. Tatapannya takut lalu berkata, "Cepat pergi sebelum dia sadar kamu masih hidup." "Siapa?" tanya Rania. Pria itu menelan ludah. Perempuan yang mati gantung diri di kamar itu 3 tahun lalu. Rania merasa napasnya berhenti. Katanya, sampai sekarang dia masih mencari tubuh untuk ditinggali. Lanjut Pak Darto.
Tiba-tiba suara Bu Mirna terdengar dari lorong. "Pak Darto, sedang bicara apa?" Pria tua itu langsung diam. Wajahnya ketakutan. Lalu pergi begitu saja. Bu Mirna tersenyum pada Rania. Namun kali ini senyumnya terlihat jauh lebih mengerikan. Jangan percaya cerita orang tua pikun itu. Saat Bu Mirna pergi, Rania melihat sesuatu. Di belakang leher Bu Mirna, ada bekas jeratan hitam. Jeratan seperti tali yang sangat kuat. Malam ketiga. Rania tidak bisa tidur. Hujan turun lagi. Jam digital di meja menunjukkan pukul 1.47. Ia pergi ke kamar mandi umum di ujung lorong. Lampunya redup. Air keran menetes pelan. Rania mencuci muka. Saat mengangkat kepala, ia melihat sesuatu di cermin. Ada wanita berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang. Wajah pucat. Tersenyum. Rania langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika melihat kembali ke cermin, sosok itu sudah sangat dekat. Tepat di belakang bahunya. Mulutnya terbuka lebar tidak wajar. Dan dari mulutnya keluar suara pelan. "Kamarku?" Lampu kamar mandi mati. Gelap. Rania menjerit. Ia berlari keluar. Tetapi lorong kos berubah. Lorong itu menjadi lebih panjang. Lampu-lampunya merah redup. Dinding dipenuhi noda hitam. Dan semua pintu kamar terbuka perlahan bersamaan. Dari dalam setiap kamar, ada wajah-wajah pucat menatap Rania. Diam. Tidak berkedip. Rania berlari sambil menangis. Namun kamar 313 tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam kamar, ada seorang wanita duduk di atas kasurnya. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan. Seperti sedang menangis. "Tolong, kembalikan tubuhku." Rania mulai mencari tahu kebenaran. Ia mendatangi perpustakaan kota. Di sana ia menemukan artikel lama tentang kematian. Seorang wanita bernama Nadia. Nadia ditemukan tewas gantung diri di kamar kos nomor 313. Namun ada sesuatu yang aneh. Tubuh Nadia hilang sebelum polisi datang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Sejak itu penghuni kamar 313 selalu mengalami gangguan. Sebagian pindah. Sebagian menghilang. Dan beberapa ditemukan meninggal bunuh diri. Rania merasa kepalanya pusing. Ia mulai menyadari sesuatu. Setiap malam, ia bermimpi berada di kamar yang sama. Namun di mimpi itu, ia bukan dirinya sendiri. Tapi dirinya adalah Nadia. Dan seseorang sedang berdiri di belakangnya. Membisikkan sesuatu. "Kau tidak boleh pergi dari sini." Saat Rania terbangun, Rania menemukan bekas jeratan di lehernya. Tipis, namun nyata. Malam berikutnya menjadi titik terburuk. Rania terbangun pukul 3.03 dini hari. Ia merasa ada seseorang duduk di samping tempat tidurnya. Perlahan ia membuka mata. Gelap. Namun samar-samar, ada sosok duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai. Tubuhnya sangat kurus. Rania tidak berani bergerak. Sosok itu mulai berbicara. "Kamu tidur di tempatku." Suara itu pelan sekali. Serak, dan dingin. Rania menahan napas. "Aku sudah lama sendiri di sini." Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur. Lehernya miring tidak wajar.
Matanya hitam kosong. Dan bibirnya tersenyum lebar. Rania menjerit histeris. Namun saat lampu menyala, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di kasur sebelahnya, ada bekas dudukan. Masih cekung seperti bekas seseorang baru saja duduk. Rania sepintas melihat sesuatu yang aneh pada lemari tua. Ia pun turun dan menghampiri lemari itu. Memperhatikan seakan mencari sesuatu. Rania akhirnya menemukan pintu kecil. Tersembunyi di balik lemari kamarnya. Pintu itu tertutup papan kayu tua. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di baliknya terdapat ruang sempit dan bau busuk. Dindingnya dipenuhi foto-foto penghuni lama. Semua wajah dicoret hitam. Kecuali satu. Wajah Rania. Foto itu baru. Seolah seseorang baru saja menempelkannya. Di sudut ruangan terdapat tali gantungan tua. Masih tergantung. Dan di bawahnya, ada suara napas. Pelan, Rania menyorotkan senter. Seseorang merangkak perlahan keluar dari kegelapan. Tubuhnya patah-patah. Lehernya terputar. Itu Nadia. Namun wajahnya mirip Rania. Sekarang giliranmu tinggal di sini. Rania mencoba kabur malam itu. Ia berlari menuruni tangga. Namun pintu utama terkunci. Semua jendela tertutup sendiri. Suara tawa wanita memenuhi seluruh bangunan. Lampu berkedip cepat. Dinding mulai dipenuhi noda hitam seperti darah. Rania menangis histeris. Lalu ia melihat Bu Mirna berdiri di tengah lorong. Diam. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tubuh Bu Mirna perlahan berubah. Lehernya memanjang. Matanya hitam seluruhnya. Dan dari mulutnya keluar suara banyak orang sekaligus. Kami butuh penghuni baru. Tiba-tiba semua pintu kamar terbuka. Puluhan sosok pucat keluar perlahan. Semua menatap Rania. Mereka adalah penghuni yang hilang. Rania berlari kembali ke kamar 313. Namun Nadia sudah berdiri di sana. Menunggu, sekarang, kamarmu menjadi milikku lagi. Lampu mati. Jeritan Rania menggema panjang. 3 bulan kemudian. Bangunan kos itu masih berdiri. Sepi, sunyi. Seolah tidak pernah dihuni siapapun. Malam itu seorang wanita baru datang membawa koper. Ia melihat papan kos murah tergantung di depan bangunan. Pintu utama terbuka perlahan. Dan seorang wanita menyambutnya. Wanita itu tersenyum ramah. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Namun ia terlihat familiar. Sang familiar. Itu adalah Rania. Tetapi senyumnya terasa kosong. Masuklah, kamar kosongnya masih ada. Wanita baru itu tersenyum lega. Dan bertanya. Nomor berapa? Rania menatap pelan ke arah lorong gelap. Lalu menjawab, kamar 313. Di belakang tubuh Rania, sosok Nadia berdiri sambil tersenyum. Lampu teras berkedip pelan. Dan suara ketukan kembali terdengar dari dalam bangunan. Bagaimana jika suatu malam, kamu menyadari bahwa kamar tempatmu tidur ternyata tidak pernah benar-benar kosong? Dan sesuatu yang sudah lama tinggal di sana, sedang menunggumu tertidur. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, masih banyak kisah cerita misteri yang lebih menegangkan. Dan ingat, tidak semua cerita horor, hanya sekadar cerita.